Saat menghafal Al-Quran, kita harus madep, mantep, dan jejeg. Dengan artian adalah madep, kita harus niat dengan sungguh-sungguh, mantep, kita harus yakin, dan jejeg, kita harus istiqomah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu adalah sebuah makalah yang pernah disampaikan oleh Ustadz Jalaluddin Hayat selaku Ketua Unit Tahfidz di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Obid, hostnya konten Bengkel Tahfidz di channel YouTube Galeri MQ, Galeri Santri Madrasatul Quran. Pada edisi Bengkel Tahfidz kali ini, kita akan membahas seputar tajwid. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Pak. Mau tanyakan sedikit, minta doa juga. Kan teman-teman santri sebelum memasuki bulan Ramadan pastinya akan melaksanakan ujian-ujian baik dari unit sekolah maupun unit tahfidz. Dan doa panjenengan, Pak, untuk para santri kan semestinya kan juga tidak mudah untuk mengatur waktu untuk belajar menghadapi ujian tahfidz maupun ujian sekolah ini, Pak. Ya, di masa pandemi ini memang jadwal tidak teratur, selalu berubah-ubah. Di tahun ini insya Allah Ramadan itu kabarnya dan sudah diputuskan, cuman belum diumumkan secara resmi, libur total. Karena kita kemarin mestinya libur, kita tidak libur, jadi liburnya digabung di Ramadan dan Hari Raya. Jadi awal Ramadan sampai Syawal pertengahan atau tanggal 10 itu libur. Jadi pertengahan Syawal nanti balik ke pondok ini. Tentunya sebelum itu ada ujian, khususnya kelas 12 dan kelas 9 ini ujian tahfidznya pun diajukan. Ya, mengikuti karena mereka di antara kelas 12 ini ada yang melanjutkan kuliah di luar, maka ujiannya diajukan. Ya, tentu kami berharap para siswa harus mempersiapkan diri sehingga nanti ujiannya tidak menemui kendala dan semuanya harapannya lancar, tidak ada halangan. Ya teman-teman, kita langsung masuk pada inti konten di edisi ke-8 ini. Untuk pertanyaan pertama dari saya sendiri, Bah. Begini, Bah, bolehkah membaca Al-Quran tanpa mempelajari ilmu tajwid, Bah? Boleh saja asal ada gurunya. Pada intinya Al-Quran itu kan disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Jibril membacakan, Nabi Muhammad menirukan. Begitu juga Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat itu juga melalui lisan. Pada waktu itu belum ada teori atau kaidah-kaidah ilmu tajwid, belum ditemukan, belum ditulis. Jadi zaman sekarang seandainya ada orang tua mengajari anaknya ini belum bisa baca tulis, orang tua membacakan, anak menirukan dengan baik sifatul huruf, makharijul huruf, ahkamun nun, awat tanwin dan lain sebagainya, dibaca dengan benar, baik, dan ternyata anak memang bisa menirukan seperti yang dibacakan oleh orang tuanya, maka sah dan boleh. Ketika anak ini sudah bisa baca tulis, sudah sekolah, baru belajar tajwidnya, boleh. Yang penting apa? Mengucapkan huruf itu dengan benar, membunyikan lafaz-lafaz Al-Quran dengan benar. Jadi idghamnya, ikhfa'nya, gunnanya, sifatul huruf, baik mengenai syiddah, itbaq, istilah sudah benar, ya boleh. Banyak contoh orang bisa baca dengan Quran dengan baik walaupun tajwidnya belum ngerti. Ya tentu ini mungkin merupakan kekurangan. Ya, tetapi pada dasarnya boleh, yang penting benar. Setelah ada waktu luang
atau setelah dia mengerti, setelah sekolah baru baca tajwid, boleh. Intinya walaupun secara teori dia tidak mengerti ilmu tajwid, tetapi bacanya benar, boleh. Berarti boleh, tetapi seumpama dianya ada ruang belajar juga harus itu, Pak? Harus belajar, ya, belajar. Melengkapi. Harus tetap berusaha, Pak, mencari ruang belajar itu tadi. Ya, Pak. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari akun Instagram @habib_sy_. Hukum tajwid pada saat tilawah apakah sama, Bah, takarannya dengan tajwid pada saat kita membaca tartil? Sama. Yang membedakan antara tartil dengan tadwir atau hadr itu yaitu di satu contoh di mad arid lisukun atau mad jaiz munfasil. Jadi ukurannya seperti mad arid sukun itu boleh qasr 2 harokat, boleh dibaca dengan tawasud ukurannya 4 harokat, boleh tul dengan ukuran 6 harokat. Adapun tempo gunna, ikhfa, iklab itu sama, tidak dibedakan. Terasa cepat jika orang itu membaca Al-Quran sendiri, tidak disimak, seperti orang ketika menjadi imam dan makmum itu kadang-kadang dibedakan, padahal kan harusnya sama. Ya, ketika membaca Fatihah jadi imam itu taruhlah sekian 15 detik, tapi ketika membaca salat sendirian hanya 5 detik, lah itu salah, artinya kurang afdol. Ya, jadi seharusnya ukurannya sama, membaca sendiri dengan membaca disimak, membaca Al-Quran sebagai imam diperdengarkan maupun menjadi makmum atau menjadi salat sendirian seharusnya sama. Jadi perbedaan ukuran panjang pendeknya di tempo membaca antara tartil, hadr dan tadbir itu adalah di mad arid lisukun dan di mad jaiz munfasil. Satu contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, boleh. Ya. Berarti contoh yang tadi menjadi imam, Bah, sama makmum sama salat sendirian dibedakan, berarti itu tidak dianjurkan, Bah, ya? Iya, gitu. Itu menunjukkan dia seakan-akan merasa tidak dilihat oleh Allah, padahal Allah itu melihat, menilai. Ya, menunjukkan bahwa kalau dia menjadi imam dienak-enakno, bagus, bacanya bagus, tapi salat sendirian cepat, tidak bagus. Mengapa nggak bagus? Karena nggak dilihat, nggak didengar oleh orang. Nah, itu berarti menunjukkan bukti dia salatnya karena orang, bukan karena Allah. Padahal kalau karena Allah, dia merasa baik menjadi imam maupun makmum dilihat oleh Allah. Baik salat berjamaah maupun salat sendiri dilihat oleh Allah. Jadi seharusnya ukurnya sama. Kalau dia benar-benar karena Allah harusnya sama gitu. Tapi kalau karena manusia itu mungkin bisa beda. Kalau menjadi imam sholatnya fasih tartil, tapi kalau sholat sendiri cepat tidak tartil lah itu. Lalu biasanya juga kan itu, Bah, pada saat kita membaca tartil, tajwid itu bisa dipanjangkan sama mengikuti lagunya itu, Bah, dienak-enakan. Itu pendapat jenengan bagaimana? Ada ukurannya. Matobi itu ukurannya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Matobi itu ukurannya 1 alif 2 harokat. Jadi kalau dipanjang-panjangkan ya menjadi salah. Jadi umumnya menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian baca wa ma arsalnaka illa lah. Naka kan sudah melebihi ukuran matobi. Ya. Jadi ada ukurannya. Matobi jangan kurang dari 2 harokat, jangan lebih dari 2 harokat. Tidak dibenarkan banyak orang yang mementingkan untuk lagunya itu. Boleh pakai lagu dan itu juga dianjurkan, tapi jangan mengurangi ukuran
dari yang semestinya. Jangan juga melebihi, jangan menambah. Terima kasih untuk akun Instagram @habibsy_. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari akun Instagram @info_. Begini Bah, ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid namun kesulitan ketika melafadzkan, bagaimana pendapat panjenengan? Ketika orang sudah belajar ilmu tajwid, maka ketika baca Al-Quran itu harus diterapkan. Adapun dia karena jidal atau karena hal lain kesulitan mengucapkan, melafadzkan huruf-huruf sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, maka itu tidak masalah, dia tetap dapat pahala. Tapi dia tetap harus berusaha mempelajari sehingga menjadi benar. Jadi kok masih sulit, dia belajar terus, tidak apa-apa, tetap dapat pahala. Seperti yang kita sering dengar dari para guru, ada hadis, orang yang bagus membaca Al-Quran itu nanti akan di akhirat bersama para malaikat. Orang yang sulit membaca Al-Quran karena ada suatu penghalang di lidah atau seperti jidal, tapi dia tetap belajar dan mengaji, dapat 2 pahala. Pahala pertama karena belajarnya itu, pahala kedua ya karena sulit tapi dia tetap berusaha membaca. Falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Ya teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, pertanyaan-pertanyaan pada edisi kali ini sudah saya tanyakan dan sudah dijawab oleh Abah Yai Zakir Ridwan. Semoga penjelasan dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga konten ini bermanfaat, dan jika teman-teman ingin konten ini lebih bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Robit Khalili, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.